Apakah yang Anda lihat sekarang? Apakah ini saya? Ataukah ini hanya sekumpulan piksel yang disusun oleh algoritma untuk meniru cara saya berkedip, cara saya bicara, dan cara saya tersenyum? Selamat datang di tahun 2026. Tahun ini di mana batas antara kebenaran dan kebohongan mulai menghilang. Kita sering mendengar betapa AI membantu hidup kita. Tapi hari ini, kita akan bicara jujur tentang sisi yang paling kelam. Kita bicara tentang wajah-wajah yang dicuri, anak-anak yang dimanipulasi, hingga miliaran pasang mata yang dicuci otaknya lewat perang propaganda. Tapi di tengah badai kengerian ini, pertanyaannya satu. Apakah kita harus membenci teknologinya? Atau justru belajar mengendalikannya sebelum kita yang dikendalikan? Mari kita mulai dari dalam negeri. Berita dari Berita Jatim. Baru-baru ini mengejutkan kita semua. Di Jawa Timur, tercatat ada 137 kasus kejahatan AI yang menyasar anak-anak. Ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah 137 keluarga yang terkena imbasnya. Modusnya sangat licin. Pelaku menggunakan AI untuk melakukan manipulasi foto, video mereka untuk memeras. Korban diancam akan disebarkan konten manipulasi tersebut jika tidak menuruti keinginan pelaku. AI di sini tidak lagi menjadi alat bantu, tapi menjadi predator digital. Ketajaman algoritma dalam mempelajari psikologi manusia membuat pelaku kejahatan bisa melakukan manipulasi skala besar dengan usaha yang minimal. Ini adalah alarm keras bahwa keamanan cyber bukan lagi soal kata sandi, tapi soal identitas yang bisa dipalsukan. Jika di Jawa Timur AI digunakan untuk menyerang individu, di level global AI digunakan untuk menyerang ideologi. Baru-baru ini ada laporan yang menyoroti bagaimana Iran berhasil mengungguli Amerika Serikat dalam perang propaganda berbasis AI. Mereka tidak lagi butuh ribuan orang untuk menulis artikel. Mereka menggunakan AI untuk memproduksi konten video dan narasi viral yang mencapai miliaran tayangan. AI ini dilatih untuk memahami apa yang bikin kita marah, apa yang bikin kita takut, dan apa yang akan kita bagikan di media sosial secara impulsif. Ini bukan lagi soal siapa yang benar secara fakta, tapi siapa yang paling cepat menyebarkan ilusi. Perang hari ini tidak lagi terjadi di medan tempur fisik, tapi di algoritma media sosial Anda. Ketika sebuah narasi palsu bisa diproduksi secara massal dan terlihat sangat meyakinkan, kebenaran menjadi barang yang sangat langka dan mahal. Pindah ke Cina, skandal besar baru saja pecah. Melansir dari Detik Pop dan BBC, industri kreatif di sana diguncang oleh kasus pencurian wajah skala masif. Wajah-wajah orang biasa, bahkan orang yang sudah meninggal, diambil tanpa izin dan ditempelkan ke dalam produksi drama dan film menggunakan teknologi deepfake. Ini adalah bentuk perbudakan digital baru. Identitas Anda bisa digunakan untuk membintangi konten yang tidak pernah Anda setujui, menghasilkan uang untuk orang lain, sementara Anda sendiri kehilangan hak atas diri Anda. BBC bahkan melaporkan bagaimana disinformasi ini merambah ke penipuan finansial global. Seseorang bisa melakukan video call dengan wajah CEO perusahaan Anda, meminta transfer dana jutaan dolar, dan semuanya terlihat 100% asli. Di titik ini, masyarakat mulai mengalami crisis of trust. Kita menjadi parno. Kita mulai meragukan setiap video yang kita lihat, setiap orang yang kita ajak bicara di internet. Dan inilah sisi paling gelap dari AI. Ia berpotensi merusak fondasi kepercayaan manusia. Melihat semua fakta tadi, rasanya kita ingin mematikan semua komputer dan kembali ke zaman batu. Tapi tunggu dulu, AI itu seperti api. Di tangan seorang penjahat, ia bisa membakar satu desa. Di tangan seorang koki, dia akan memasak makanan yang luar biasa. Penyalahgunaan AI yang kita bahas tadi adalah bukti betapa powerful-nya teknologi ini. Tapi, di balik bayang-bayang kejahatan itu, ada sisi lain yang mana AI menjadi pahlawan bagi mereka yang ingin membangun sesuatu yang bermanfaat. Terutama bagi kita, para pebisnis, yang setiap hari berjuang di tengah ekonomi yang tidak pasti. Di saat oknum menggunakan AI untuk menipu, kita bisa menggunakan AI untuk melayani. Di saat orang menggunakan AI untuk menyebar hoaks, kita bisa menggunakan AI untuk memberi informasi yang akurat dan membantu orang lain mendapatkan solusi atas masalah mereka. Inilah alasan kenapa kami di Jasa AI memilih jalan yang berbeda. Kami membangun AI Sales Assistant bukan untuk memalsukan realitas, tapi untuk memperkuat koneksi manusia dalam bisnis. Di tengah dunia yang penuh penipuan, tim sales Anda justru butuh asisten yang bisa membantu dia mencapai target dengan cepat, akurat, dan transparan.
Jasa AI membantu tim sales Anda untuk memiliki asisten yang hadir 24 jam untuk membantu menjawab pertanyaan detail calon pembeli, mengatur jadwal tim sales kapan harus visit, meeting hingga follow dan menyortir leads yang harus diprioritaskan untuk follow up. Bahkan, dia memberikan laporan harian ke setiap sales. Hal ini akan membuat tidak ada leads yang terbuang sia-sia karena tim sales Anda lelah. Berbeda dengan AI propaganda, jasa AI dilatih hanya dengan data bisnis yang valid. Dia tidak berbohong, dia tidak mencuri wajah orang. Dia hanya asisten setia yang memastikan setiap customer yang datang ke bisnis Anda mendapatkan bantuan dari tim sales Anda. Ini adalah cara kita menggunakan teknologi untuk memanusiakan kembali pelayanan pelanggan yang selama ini terbengkalai karena keterbatasan tenaga manual. Sisi gelap AI memang nyata, dan kita harus waspada. Tapi jangan biarkan ketakutan membuat Anda tertinggal. Di tahun 2026 ini, pilihannya cuma dua. Menjadi korban teknologi atau menjadi pemilik teknologi yang membawa manfaat. Ubah ketakutan Anda untuk menjadi kekuatan. Jadikan bisnis Anda sebagai tempat yang paling terpercaya dengan sistem responsif dan pinter seperti jasa AI. Cek jasaai.io, ambil AI Sales Assistant, trial 14 hari gratis. Dan rasakan sendiri bagaimana AI bisa menjadi asisten terbaik yang pernah Anda miliki. Dunia mungkin sedang penuh dengan ilusi, tapi bisnis Anda harus tetap nyata memberikan dampak. Sampai jumpa di video berikutnya.